Guys, kalian tahu gak sih kenapa Evelyn nangis? Ayo sini, Evelyn. Sini. Nggak mau. Sini. Yang lain diajak juga dong. Yaudah. Sini. Ayo sini. Sini. Aduh, kenapa lagi? Gara-gara Evelyn dasar. Oke, tenang ya guys. Oke, jadi Evelyn, lu kenapa nangis sih? Tadi saya nangis karena saya habis nonton How to Make Millions Before Grandma Dies. Sedih banget, Leti. Iya sih, sedih. Sesedih itu. Oke, jadi itu saja. Balik lagi dengan kami Paham TV, dengan saya Leticia dan Evelyn. Dan hari ini kita sudah mengundang tim produksi kami, yaitu Saya Salin sebagai produser Paham TV. Saya Kevin. Saya Branson sebagai editor. dan Saya Margaret. Oke, dan hari ini kita akan mengulas film How to Make Grandma Die. How to Make Millions of Grandma Die. Weh, salah lagi. How to Make Grandma Die. How to make Million before Grandma How Die. to train your grandma. Bukan, sumpah. Ya ada 3, 2, 1. How to Make Millions Before Grandma Dies. Bagus, mantap. Aku train your grandma. Aduh. Kalian pada nonton belum sih How to Make Millions Before Grandma Dies? Ya udahlah, masa kita mau ulas tapi kita belum nonton. Lah, kan Evelyn nanya penontonnya, kok jadi lu? Lah. Ya udah, untuk mengingatkan, film drama komedi ini dirilis pada tanggal 4 April 2024, yaitu ya masih baru sih. Dan pengarang dan penerbit dalam film ini adalah Pat Buntipat yang sebelumnya juga pernah memproduksi film Behind Those That Follows. Durasi film How to Make Millions Before Grandma Dies itu adalah 2 jam 6 menit. Cukup lama. Ya benar. Lalu meskipun banyak hal-hal yang menyentuhkan, namun banyak juga yang momen-momen yang bisa membuat kita berketawa-tawa. Dan terakhir, aktor utama di film tersebut ini adalah Wilkins sebagai M di film tersebut, dan Usa Semkum sebagai Amah. M itu karakter utama remaja itu kan. Iya betul, Selin. Ama itu neneknya. Iya. Oke. Udah berapa tahun? Kurang tahu saya nggak terlalu research sih. Oh. Untuk meringkas film tersebut, How to Make Millions Before Grandma Dies, mengisahkan sebuah pemuda yang bernama M yang relakan pekerjaannya sebagai streamer untuk merawat neneknya, Amah, yang sedang menderita kanker. Namun keputusan awal yang tidak dilandasi oleh ketulusan, melainkan harapan mendapatkan warisan yang besar. Film ini menyentuh tema keluarga, kasih sayang, dan kesadaran akan kebersamaan, namun ditambah nuansa komedi dan drama emosional yang membuat film ini berkesan. Jadi untuk penjelasan yang lebih detail, cerita ini dimulai dengan sepupunya yang merawat kakeknya yang sudah mengunjung akhir hidupnya, lalu menerima warisan yang besar seperti rumahnya dan uang kakeknya. M memikir bahwa jika ia melakukan hal yang sama kepada neneknya yang ternyata sakit kanker perut, ia juga akan menerima warisan besar dari neneknya. Akan tetapi, M menyadari bahwa merawat nenek, yaitu ataupun orang tua siapapun, itu tidak mudah dan menghadapi persaingan keluarga lain yang mengincar warisan neneknya juga. Dalam prosesnya, M yang pertama kali tidak peduli dengan neneknya atau tidak mencintainya, lama-lama lebih penuh kasih sayang dan mencintai neneknya. Ia lama-lama belajar tentang arti kasih sayang dan pentingnya keluarga. Cintanya oleh neneknya bukan lagi untuk warisan saja, tetapi dari
ikatan emosional terhadap neneknya. Salah satu contohnya apa? Saat ia memasang CCTV di rumah neneknya, jadi ia bisa melihatnya dari mana saja. Peduli banget ya. Namun saat Amah meninggal, M merasa kecewa dan marah karena ia menerima warisan yang paling kecil daripada anggota keluarganya yang lain. Dia merasa kesal karena ia selama ini telah susah payah merawat dan menemani amannya hingga terakhir kalinya. Sedangkan anggota keluarga lainnya seperti pamannya tidak peduli dan malah mencuri uang amannya untuk keperluan judi hingga warisan terakhir yang diberikan aman juga digunakan sebagai judi. Pada momen ini, saya juga merasakan kesedihan yang dirasakan oleh M karena mendapatkan warisan yang tidak adil. Namun pada akhirnya M menyadari bahwa warisan yang sudah dipisahkan, yaitu sebuah tabungan yang amahnya selalu simpan untuknya dan pelajaran lainnya dikasih yang ditinggal oleh ama. Dan ternyata warisan yang M dapat dari tabungan tersebut jauh lebih banyak daripada anggota keluarganya yang lain. Yeay. Happy ending. Syukurlah. Warisannya berapa tapi? Seingat saya kayaknya 6 juta baht gitu lah. Dalam rupiah Itu berapa ya? rupiah? Itu kayaknya cuma berapa rupiah. Nanti pokoknya editor tolong ya taruh jumlah rupiah. Iya, di sini di sini. Iya. Oke. Ya. Oh iya, Branson ya. Iya. Ya. Nah, selain alur dan moral cerita How to Make Millions Before Grandma Dies sangat bagus dan bermakna. Secara sinematografi juga sangat pakar. Sinematografi dalam sebuah film adalah salah satu kunci untuk menekankan alurnya. Penggunaan efek warna yang agak pudar juga membuat nuansa sangat nostalgia. Menurut kami, Bilkin dan Usa Sengkum serta aktor yang lain sangat mendalami karakter mereka hingga meninggal dampak emosional terhadap penontonnya. Nah, sekarang aku ingin menanyakan beberapa pertanyaan ke guest kami. Jadi, Selin, Iya. jadi menurut kamu film ini moodnya seperti apa sih? Aku setuju kok sama apa yang Leticia bilang. Film ini tuh kayak nostalgis gitu. Terus mungkin juga karena warnanya yang pudar. Dan walaupun mood film ini ada senang, ada sedih, pokoknya moodnya semuanya seimbang dan makanya How to Make Millions Before Grandma Dies itu film yang bagus. Oke, terima kasih. Dan ke Evelyn deh. Oke, bagaimana peran pemainnya? Peran pemainnya itu sebenarnya lumayan lah. Saya itu lihatnya itu pertama ya jujur kurang bagus pertama-tamanya, tetapi saat mendalam filmnya tersebut saya yang dari itu kayak aktingnya itu lumayan. Ya, sampai kayak gitu ya. Oke, jadi ke Kevin deh. Apakah film ini cukup menyentuh penontonnya? Menurut saya sudah cukup banget buat menyentuh penontonnya karena dengan adegan-adegan sedihnya saat Amah meninggal dan saat itu menyentuh saya banget. Iya, bener sih. Iya, itu kayaknya bagian film yang Evelyn banjir nangis. Iya. Yang part-part yang sedih banget itu. Technical issue. Cut. Oke. Tadi technical issue. Jadi kembali lagi. Menyentuh saya banget. Nangis. Nangis gak? Bagus gak? Banjir. Banyak banget. Sampai banjir tempat nontonnya. You mean cinema? Sinemanya. Anjir. Tempat bioskopnya sampai banjir. Iya aja. Tinggi apa? Oh, gila. Sampai tsunami. Tsunami. Sampai tsunami. Iya.
Gila. Apa iya? Bener. Oh gitu. Oke, jadi untuk Margaret, kalau setelah menonton film tersebut, kamu ada merasa kayak mempelajari sesuatu atau enggak? Buatku sih film tersebut membuatku lebih menghargai keluarga gitu. Iya sih, kayak touch banget. Untuk Branson, kamu kan sebagai editor Paham TV, ya Iya. kan? Jadi, editan di film ini kamu merasa apa? Kayak, Ya menurut saya kayak padahal teknik rekamnya simple tapi efektif gitu, enggak kayak kebanyakan transisi, enggak simple gitu, sama kayak color gradingnya gitu, warnanya bikin kayak emosional, secara emosional lebih kayak gimana ya. kayak menyentuh gitu Oh, ya, iya, gitu, kayak beneran bisa bikin kita sedih dan relate gitu ya. Iya, kayak lebih natural sih perasaan saya. Jadi paham geng, How to Make Millions Before Grandma Dies bukan sekedar film tentang perebutan warisan, melainkan refleksi terhadap arti keluarga, ketulusan dan kehilangan. Film ini sangat direkomendasikan untuk penonton muda yang sering kali melupakan dan menghargai arti dari orang tua dan kakek dan nenek. Meskipun awalnya terasa ringan dengan elemen komedi, namun film ini tetap bisa menyampaikan pesan emosional yang kuat dan pantas untuk direnungkan. Jadi film ini ya cocok untuk semua umur, tapi pastinya lebih cocok Untuk- remaja. Mhm, Soalnya untuk remaja remaja. tuh sering di influence dari sosmed gitu loh. Oh iya kan zaman now itu kan Iya. semua ada teknologi internet, Zaman TikTok, now tuh- sosmed. Zaman now tuh pada pikir kayak ninggalin keluarga itu kayak keren gitu, padahal kagak Iya, keren sama itu- sekali gitu. Enggak tough. Iya. Iya. So, dingin so cool gitu loh. Dingin. Padahal keluarga nomor 1, ya kan? Paham geng? Iya, Ya, pasti. paham TV. Ya. Iya. Oke. Betul. Jadi itu saja untuk episode hari ini mengulas film How to Make Millions Before Grandma Dies. Jadi Semoga saya sebagai produser kalian belajar sesuatu dari ulasan ini. Karena ini juga ide saya, jadinya kalian harus pada suka ya. Ya kan? suka dong. Paham. Suka. Editor juga udah selesai edit, terus jurus lighting dan jurus kamera juga udah selesai salin. Jadi kalian harus pada suka video ini. Iya. Evelyn sama Nadi juga Iya. bagus hostnya, ya kan? Iya dong. Dipaksa nih. Enggak dipaksa. Ya. Dan itu saja dari kami. Terima kasih sudah menonton ulasan kita. Sampai jumpa. Dadah. Dadah. Paham ya semuanya?